kan Pak, kita kan nggak tahu lagi nih aslinya dari mana gitu kan. Aslinya dari iya, kita berpedoman pada ini aja. Izin saya, kita berpedoman kepada ini saja. Kalaulah Pak Brontoko bersedia membantu masyarakat ini juga, Pak Brontoko bisa mendaftarkan tanah ini untuk mengambil akte secara wakafnya. Tadi sudah kita berkoordinasi ke Papua. Nanti Bapak boleh saya temani atau Pak Kadus yang menemani. Nanti ada syarat-syaratnya apa yang harus kita lengkapi. Insya Allah nanti dipermudah oleh Pak Papua. Jadi seperti itu. Ataupun kalau Bapak tidak Bapak, ya Bapak menunjuk masyarakat, beberapa masyarakat ini untuk mengurusnya, bisa juga. Bisa juga masyarakat mengurus untuk pengurusan akte wakafnya. Akte setelah keluar akte wakaf, maka akan dilakukan ke DPR untuk mengambil sertifikat. Kalau musola ataupun masjid yang sudah memiliki sertifikat, kemudian memiliki kepengurusan, itulah yang bisa mendapatkan bantuan dari itu kabupaten Jember. Jadi memang ada baiknya lah. Ada baiknya, maka pada saat saya menjabat ini sudah berapa masjid yang sudah membuat akte wakaf kemudian sertifikat. Alhamdulillah, jadi orang itu sudah bisa mendapatkan bantuan. Ya. Jadi kalau memang nanti sama-sama bapak-bapak saya, orang tua saya ini mau kita selesaikan ini, jadi seperti saya bilang, bisa masyarakat langsung, tetapi yang paling utama dan yang paling minta tolongkan ini kepada Pak Brontoko yang datang ke kantor tua daerah ini atau bulan ini oleh Pak Kadus. Begitu Pak, mungkin dari saya sedemikian dulu supaya kita nanti bagaimana untuk supaya ini sama-sama plong gitu ya, sama-sama plong, sama-sama enak gitu ya. Jadi demikian ya mereka. Jadi kita depannya bisa mendengarkan juga dari sesepuh kita. Pak Kamto ini adalah sesepuh kita di pemerintahan desa Baru. Beliau adalah orang pencetus pertama untuk pemekaran daripada desa Baru ini. Sebenarnya ya ini maaf saya ini. Sebenarnya Pak Kamto saya juga malam itu sangat semangat untuk merayakan ulang tahun daripada desa Baru ini. Namun semangat itu pudar ketika hal ini karena semalam kan kita mau ambil anggaran itu dari biaya untuk semua, mau kasih bingkisan kepada orang-orang yang berjasa lah untuk desa Baru. Ternyata Bapak dan Bapak saya tidak boleh dianggarkan 1.000 perak pun dari anggaran dana desa untuk kegiatan ulang tahun desa ini. Jadi saya sangat lemas dan saya udah putus semangat gitu, udah nggak ini gitu. Namun ya itulah masih rezeki kita seperti itu. Saya sangat semangat sekali karena pada bulan Maret nanti ini adalah ulang tahun desa Baru ini. Namun ya tadi bapak dan saudara, saya maaf saya tidak bisa untuk saat ini merayakannya ataupun membuat kegiatan yang di dalamnya itu tidak selain berdoa. Maksud saya ini pas nih momennya karena ulang tahun ini tanggal 7 ya Pak ya. Kalau nggak salah saya tanggal 7 saya tengok di saya buka semua itu kan tanggal 7 Maret. Itu adalah ulang tahun daripada desa Baru. Namun karena sesuatu hal jadi tidak bisa dilanjutkan. Saya mohon maaf sekali kepada sesepuh desa Baru ini dan kepada orang-orang tua kami. Saya mohon maaf, niat baik rupanya masih ada terganjal di depannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada Pak Kamto, selaku sesepuh desa Baru ini yang tetap kami itu sama-sama blog nih Pak untuk gerakan ini juga. Demikian. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya hormati Bapak Kepala Desa dan di sini saya hanya ingin menambahi yang Pak sampaikan. Ini sehubungan di sini Purwantoko bertindak untuk atas nama Ketua Pembangunan Musola Al Hidayah. Ini yang awal pertama. Sekarang musola ini sudah berganti dengan Anur. Jadi yang sebagai pasal ini saya akan revisi. Bisa saja ini Pak Purwantoko kan di sini sebagai Ketua Pembangunan karena kosong, karena sudah kiri. Bisa saja nih Pak Purwantoko menyerahkan kepada pengurus musola ini, susunan pengurusnya ini dibuat di Pak Agus dan Kades, diserahkanlah surat ini dari panitia pembangunan diserahkan kepada pengurus. Jadi di pengurus inilah nanti untuk mengurus sertifikat masjid, sertifikat wakafi musola ini. Kan diserahkan kepada masyarakat, tapi panitia tapi BKM musola Anur ini. Nah, nanti dibuatlah di situ redaksinya bahwa yang dahulu rencananya dibuat musola ini atas nama Al Hidayah dan sekarang telah ditetapkan menjadi Anur supaya nanti sertifikatnya wakaf ini jadinya Anur. Nah, ini lagi nanti karena nanti kalau masih Pak Purwantoko masih dia Al Hidayah. Jadi ini Pak Purwantoko selaku panitia pembangunan menyerahkan kepada panitia kepada BKN di sini. BKN ini Anur supaya itu nanti sertifikat wakaf ini sudah menjadi Anur. Karena yang sudah pernah saya bantu Pak ada sini di Dusun 2 Sugiono ini dia pengurus BKN-nya ada yang diketahui kepala desa. Karena itu kan masuk ketua nanti. Yang menerima itu bukan pribadi tapi pengurus. Jadi nanti saya juga nggak tahu pengurusnya ini misalkan itulah pengurusnya. Dibuat surat pengurusnya nanti dibantu Pak Kades. Pak Purwantoko setelah bertindak atas nama Ketua Pembangunan Musola Al Hidayah menyerahkan pengurus ini kepada pengurus BKN Anur. Mengurus sertifikat wakaf dilampiri dengan surat penyerahan. Bukan diserahkan surat ini aja. Ini artinya surat ini diserahkan dari ini harus ada redaksinya. Purwantoko bertindak. Ini kan dia Ketua Pembangunan. Setelah selesai pembangunan diserahkan kepada BKM Anur supaya nanti nggak keluar lagi musola Al Hidayah, sertifikatnya nanti keluarnya musola Anur karena yang menangani sudah panitia Anur. Makanya susunan pengurusnya dibuat dulu dikasih kepala dusun yang ada stempelnya Anur, kepala desa ajukan sertifikat ketua. Jadi dua-duanya harus mesti kami buat ya. Pertama susunan dari ketua yang lama. Enggak, sekarang Anur ini siapa pengurusnya? Langsung yang mengajukan ini surat nanti langsung yang pengurus BKN sekarang ini. Yang terima sekarang Jadi nggak ada format penyerahan dari ketua lama tidak ya? Maksud ketua pembangunan yang lama gitu? Ya, ini kan ketua pembangunan. Ini kan Purwantoko bertindak untuk atas nama ketua pembangunan. Ini kan nama setelah dibangun dia serahkan ini surat kepada BKN. Bukan milik ketua pembangunan. Ketua pembangunan ini bertindak hanya bangun sampai selesai. Setelah selesai dia serahkan kepada BKN ini saja. Ya betul itu Pak. Itu ya, betul Pak. Terus nanti Pak pas itu Pak. Pas. Jadi saya nyambung dari tadi. Setelah selesai nanti ini penyerahan setelah pembangunan diserahkan oleh BKN lah yang memiliki sertifikat
Jangan ini lagi Pak, orang tua nanti diserahkan nanti suaranya ini lagi nanti. Pak Komando udah tugasnya dia sebagai komando udah habis. Sudah habis diserahkanlah kepada pengurus Anur nih, pengurus Anur sampai terima nanti di sana katakanlah Pak Mugini selaku ketua. Pak Mugini itu bertindak untuk atas nama ketua Anur. Bapak mungkin ada yang kurang tahu makanya dulu. Mungkin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku aja Pak ya. Waktu penyerahan ini sama Pak Bu Haji Aw, ini kan rencana ya Pak Pur Amin ya Pak Pur untuk pembangunan musola Al Hidayah. Nah, jadi untuk kedepannya ini kan udah Anur. Pak Pur sendiri yang bikin ya, maaf ya ini ya untuk semua Anur kan, istilahnya Hidayah ke Anur kan. Dari siapa Pak Tur? Ya, bukan Pak Tur. Nah, dari siapa Pak Tur? Ah. Bisa klarifikasi ya. Iya. Salah paham ya. Waktu rapat ini Al Hidayah kan. Oh, Hidayah. Pak Silo bilang Anur disepakati sama orang gitu. ini. Buat Anur. Ya inilah yang jadi buat Anur itu Pak Silo cuma disepakati orang ini, makanya Anur. Jadi yang saya tanyakan apa jangan bilang aku ya. Ya makanya apa? Ini apa nggak jadi masalah nanti ke apa ke departemen ke apa agama ini untuk ke apa itu Pak? Kira-kira Pak kamu tahu untuk apa itu? Nama lagi baru itu. Maka tadi saya sebutkan susunan pengurus dari musola Anur ini disebutkan STM semua. Jadi Puluhan Toko ini kan pembangunan ya, semua pembangunan sudah selesai. Yang tadinya akan dibuat namanya musola Al Hidayah dan disetujui oleh masyarakat menjadi Anur. Kalau itu nggak jadi masalah. Setelah nanti penyerahan dari panitia pembangunan, siap pembangunan ini diserahkan oleh pengurus DKM Anur. DKM Anur inilah sekarang nanti mengurus sertifikat wakaf ini menjadi atas nama musola Anur. Hilang ini Al Hidayah. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain Pak. Boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para orang kami, bapak-bapak dan saudara-saudara dan seluruh jemaah yang telah hadir. Sedikit kami akan klarifikasi semua yang ada apa yang namanya pemikiran yang sumbang ya, yang sumbang sehingga membuat suasana agak sedikit gaduh. Pertama, masalah keberadaan surat. Kenapa diadakan keadaan gaduh? Karena dianggap surat ini yang merekayasa saya. Satu, seolah-olah surat ini yang merekayasa saya. Itu yang pertama. Yang kedua sudah saya jelaskan, format di pemerintahan itu seperti ini. Cuma mereka salah, kita mengurus masyarakat. Ya, clear. Yang kedua, itu mengatasnamakan masyarakat tidak setuju. Kan begitu. Maunya jangan seperti itu. Ada sebagian orang, kita kelompok yang tidak sepakat dengan surat ini. Aku setuju seperti itu. Tapi kalau masyarakat itu semua loh, kalau ditanya satu persatu pasti enggak. Jadi jangan mengatasnamakan masyarakat. Sehingga kan hal seperti itu seolah-olah saya ini merekayasa surat, kan begitu. Jadi kesannya seperti itu, seolah-olah saya akan menguasai surat dan merekayasa surat dan ini musola akan saya kuasai dan seperti itu. Karena pernah tercetus itu di mulut seseorang jamaah kita mau menguasai musola kau ya, kan seperti itu. Pernah tercetus terjadi pergaduhan. Jadi masalah ini mau dibuat kayak mana, saya legowo, silakan aja. Tapi dengan komunikasi yang baik, jangan menyentuh hati. Itu maksud saya seperti itu. Karena sebelumnya sudah dibuat narasi-narasi, asumsi-asumsi yang negatif sehingga membuat kegaduhan. Saya itu nggak merasa saya memiliki surat ini, karena surat ini kapan dibuat dan kenapa diserahkan sama saya.
Ini bapak-bapak perlu tahu. Saya sama sekali tidak meminta dan sama sekali saya tidak tahu. Yang tahu itu adalah Mbak Haja Pawit almarhumah sama pemerintahan desa. Saya tahu-tahu kok surat diserahkan sama saya suruh tanda tangan. Ya udah, demi masyarakat ya kami tanda tangan karena mengatasnamakan sebagai atas nama ketua pembangunan. Nah, seperti itu. Dan surat itu setelah ditandatangani dan sah dari pemerintah dari kecamatan, itu yang menyimpan kepala dusun, saudara Edi Santoso. Dan semenjak itu saya lupa sama sekali entah surat itu sama siapa, saya nggak tahu. Kan seperti itu. Dan saya tanda tangan itu kapan saya nggak tahu, nggak ingat lagi ya. Tanda tangan di mana, kapan saya nggak ingat. Cuma itu tanda tangan saya yakin itu tanda tangan saya. Karena tak akan bisa meniru sama siapapun. Tanda tangan saya sendiri nggak tahu. Kemudian kenapa saya ini klarifikasikan kepada bapak-bapak bahwasanya surat ini adalah saya tidak tahu menahu bagaimana format surat ini, saya sama sekali tidak pernah tahu. Jadi ini format yang dari desa yang semua saksi dan saya sendiri sudah menandatangani. Yang waktu itu yang menandatangan si kepala dusun. Seperti itu. Jadi rumor-rumor yang seolah-olah saya akan menguasai dan seolah-olah itu rekayasa saya itu sudah dicetuskan tadi oleh Bapak Kepala Desa. Pokoknya format untuk dari kecamatan memang seperti itu. Toh dari itu tidak ada duitnya juga. Tidak ada duitnya. Kalau ada duitnya itu saya itu punya. Saya ini punya saya ini kalau tidak ada duitnya itu kan Pak? Iya. Nah itu nanti ini harus dipahami oleh bapak-bapak semua. Jangan sampai ke belakangnya nanti ada betul kan? Ya, namanya masyarakat kita ada bilang seperti itu. Jadi permasalahan itu jadi akan merangkak. Jadi sudah kami jelaskan bahwasanya saya masalah surat ini tidak tahu menahu formatnya bagaimana dulunya. Saya tidak tahu menahu dan kesepakatan almarhumah itu kenapa diserahkan sama saya pun tidak pernah saya panggil ini yang tidak pernah. Cuma dia menanyakan melalui desa. Jadi pada bapak-bapak itu yang bisa kami terangkan kepada bapak-bapak semua, jangan sampai nanti punya asumsi bahwasanya itu surat itu adalah rekayasa saya. Dan ini membuat kegaduhan itu yang saya bilang tadi, seolah-olah ini rekayasa. Yang pertama, yang kedua seolah-olah seluruh masyarakat nggak setuju, nggak sepakat dengan ini. Jadi seolah-olah saya ini kan menguasai kan gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya mohon kepada yang ada ini, kita berfokus untuk meningkatkan ini ke sertifikat wakaf musola Anur. Kita tidak usah mundur ke belakang, tapi kita masih ke depan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini Purwantoko kan bertindak atas nama ketua pembangunan. Itu sudah tidak usah dibahas lagi. Ketua pembangunan sudah selesai dibangun, diserahkanlah oleh BKM Anur. Susunan pengurusnya dibuat, dari ditandatangani masing-masing, lanjut ke Bapak Nasib. Baru nanti Purwantoko ini yang bertindak sebagai ketua pembangunan menyerahkan tanah wakaf ini kepada BKM Anur. Statusnya ya pengurus itu semua. Baru nanti BKM Anur inilah yang memohon kepada Pak Tua ini mau sertifikat wakaf musola Anur, apa syaratnya? Itu jadi enggak. Kayaknya saya nambahin Pak Arif tadi. Hanya apa syaratnya? Nanti syarat yang perlu disebutkan nanti Pak Arif membantu. Jadi kita nggak usah maju ke belakang, kita maju ke depan. Nah, kemana ini modifikasikan sertifikat wakaf musola Anur? Itu aja. Maaf Pak Budi. Ya, itu Pak. Pak, apa kasus ini berdiundang aku nggak mau ngasih ngaruhan biar pulang itu.
ini kan yang perlu saya tanyakan. Ini kan persiapan ya. Kalau persiapan misalnya dukungan pengurusan ada, nanti tinggal buat redaksinya ini penyerahan tanah wakaf dari ketua pembangunan kepada ketua Anur. Apa sudah ada figur-figur yang memang? Sudah Pak. Ya ada cuma nggak di skep Pak. Sama selo teman ada. Nanti coba kita kayaknya diprintkan bisa. Saya percaya sama Mas Bani. Ya. Ya silakan bapak-bapak yang punya pendapat. Silakan, ini forum bebas, monggo. Daripada kok enak unek-unek, batin-batin monggo. Saya mohon Ya silakan cukup saya aja tadi ada klarifikasi. Cukup segitu lah pokoknya semua. Ya juga Pak, ini juga izin maaf Pak, juga saya juga kan pengganti pemerintahan yang ini gitu ya. Tentunya juga awal juga kalau satu orang juga terus diinginkan juga kan, ya nggak enak apa juga ya. Jadi izin Bapak, apa yang disampaikan Pak Purwanto tadi mungkin ya itu benar adanya mungkin ya. Karena apa? Dia tuh nggak ada tanda tangan saja dan nggak tahu, belum nggak dibaca-baca nih Pak. Karena begitu Pak Kadus, maaf nih Pak Edi April, Pak Edi Santoso ya. Ini kan yang buat kan Pak Kadus nih. Nah, jadi Pak Purwanto hanya untuk tanda tangan saja nih sama Ibu almarhumah, ya kan? Sudah jadi itu surat ini, izin maaf ini dipegang Pak Kadus. Jadi tidak yang megang itu bukan Pak Kanto, tertanggal saja lah. Pak Purwanto kok. Tertanggal saya ada video yang dikirimkan kepada saya kepada Pak Kadus mengirimkan kepada saya baru sekitar tahun 2022 yang dikasihkan ke Pak Purwanto. Betul ya Pak? April. Ada videonya yang dilihat itu antara Pak Purwanto dengan Pak Kadus, mantan Pak Kadus, Pak Edi ya. Jadi ya Pak itu Jadi saya Pak Sutik sama ada juga Pak Sutik kan Pak. Jadi tentunya itu Pak Purwanto itu baru tahunnya itu baru memegang ini tahun 2022 gitu loh, bulan 4 gitu. Jadi supaya meluruskan saja lah nyawanya kan. Tadi supaya juga jangan ini jangan ke belakang lagi, jangan ke belakang lagi kita ke depan gitu. Saya siap. Kalau saya tadi juga ada koordinasi saya ketua. Bagaimana supaya ini selesai cepat gitu. Jadi nanti bagian udah ini diserahkan, nanti siapa dari perwakilan dari pengurus ikut saya atau ikut Pak Kadus kita ke kantor ketua biar cepat selesai gitu. Oke, guys. Jadi maaf saya nih seperti yang di Aliklas itu cepat ya, awak cuma hanya tanda tangan saja gitu loh. Kalau izin saya juga kan karena tugas juga kan banyak. Jadi kalau kenapa saya dibantu juga. Tanda tangan, insya Allah cepat ya. Oke gitu aja, gitu saya meluruskan saja Bapak dan saudara saya ya. Ini waktunya kan nggak bisa lagi ini diserahkan langsung karena kan usulnya kan belum ada. Udah ada Pak, ada surat terbentuk lama Pak. Tapi belum terdaftar di KUA ya Pak? Bendahara sama sekretaris. Belum daftar. Kebetulan sekretaris juga. Nanti ya kan? Diresmikan sana. Mas Bandung diresmikan semua. Ya nanti kita buat secara kita, baru nanti diresmikan sana. sudah ada itu. Bukan pengurus yang ada stempelnya karena itu kan disahkan di KUA. Iya yang sama Pak Silo berarti. Nanti ada domisili banyak lagi syarat-syaratnya nanti.
Tidak ada. dilanjutin lagi. Itu kan pengurus yang lanjutkan. Ya, izin Kalau maaf ini saya udah selesai. Karena perlu sampaikan yang namanya di tanah wakaf baik itu kuburan, di musola ini kan nggak banyak pajak. Ini tidak masuk atas desa, tidak bayar pajak. Lepas dia pajaknya. Ini apa? Jadi kalau bisa segera mungkin tidak bisa akhirnya yang mau saya tanya ini surat ini malah kita yang mau pegang. Kalau tidak akan saya Ya. Pak Kadus, Pak Kades, terserah. Kades Pak aja, Pak aja Pak. Ini saksi semua ya. Ya. Bapak aja Pak. Iya, aman, Pak. Oke Pak, aja Pak. ini kan sudah ada data Purwokerto di sini redaksi ini nama Purwokerto bertindak atas nama pembangunan menyerahkan kepada BKM Anur. Nama ini kan ada Pak, nama ini baru saksinya nanti bendahara, sekretaris dan sebagainya dan orang lain. Bagaimana nanti ke depannya itu dari tangan saya. Kalau saat ini belum disahkan, ini seandainya itu di tangan saya. Kita juga harus sesuaikan juga. Kita nggak mau kerja dua kali juga. Maksud saya tuh nanti bagaimana format yang dibutuhkan di KUA sekarang kita buat. Apa memang perlu penyerahan dulu atau bagaimana kita koordinasi dulu ke kantor KUA dan jalan gitu maksudnya Pak. Tapi memang betul itu struktur apa kepengurusan daripada BKM Musola Anur ini harus di stempel oleh Pak KUA. Dia harus terdaftar jadi kantor KUA kepengurusan ini gitu. Nah, saya pikir ini sudah terdaftar gitu. Tadi buat ditanya juga ya. Mungkin sudah terdaftar Pak, tapi yang gitu bidang Pak KUA. Nanti hubungi sama siapa? Pak? Ya, Karena katanya dia. maksud saya Pak, awak nggak bisa lagi, awak harus menghubungi ini. Iya, iya. Ada apa nih Pak? Saya rasa belum. Belum. Kayaknya belum. Udah. Tapi waktu ngurus apa itu Pak? Ngurus Basnas itu? Ya kan tidak. Beda. Dasarnya nggak ada kepengurusan BKM itu, nggak ada. Nggak ada. Tapi ini kan lepas dari wakaf. Awak lah gantian ya, ngomong ambil bicara ya. Itulah maju. Iya. Pak, minta izin saya mungkin sebagai yang salah satu pengurus Pak ya kan, dan termasuk bidang apa namanya ya, pembangunan kader di Musola Anur, mohon izinlah menyampaikan sedikit Pak, unek-unek ya kan, aspirasi, mana tahu ada masukan, saran, kritik dan lain-lain. Mohon izin ya Pak ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Mukarram yang kami hormati dan muliakan, para jajaran pemerintah desa, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Kanto selaku demisioner, Pak BKM dan orang-orang tua kami semuanya, para tokoh masyarakat, tokoh alim ulama dan cendekiawan yang insyaallah kita semuanya dirahmati Allah. Jadi amin ya rabbal alamin. Jadi Pak begini, alhamdulillah itu satu masalah yang kita amati selama ini. Sebenarnya saya juga mengamati, tapi bingung saja mengambil langkah karena kita sama-sama tahu ya Pak ya. Yang penting sudah kita suarakan, tinggal menunggu waktu dan momen yang tepat saja. Tapi izin Pak, ini kalau cuman berhenti di situ, nanti saya yakin dan sangat percaya karena saya yang tahu lokasi di sini ini seperti ini Pak. Mungkin Bapak-bapak kan kurang paham lapangannya itu seperti apa. Jadi kita akan sama-sama di sini rembukan supaya nanti di kemudian hari selesai masalah surat, tidak ada lagi masalah yang lain. Kita bisa ibadah dengan tenang, amin. Dan amin, kita bisa guyup rukun lagi seperti dulu. Amin.
karena ada beberapa orang tua itu meyakini adanya kita itu hari ini terpecah belah. Dan saya sangat sadar bahwasanya memang itulah yang terjadi, gitu kan. Jadi begini Pak, mohon maaf izin semuanya untuk semuanya. Musola ini terbangun 2011 atau 2013 ya Pak ya? 13 10 ya Pak ya. Jadi 2013 dulu ada program kami buat di LPTK Kecamatan Tanjung Murawa untuk membuat pelatihan gratis Pak di sini. Semua desa dari Wonosari, Daluspolo itu ngebrek kemari. Kami sediakan pelatihnya dari mulai abang, kakak, sama pelatih-pelatih di kabupaten untuk pembinaan tilawatil Quran dan seluruh cabang MTQ. Cuma mungkin dulu masih ada salah paham juga tentang ini, makanya tidak jadi. Ini mohon maaf saya flashback Pak, tapi sekedar saja. Karena ini harus tahu, saya kalau nggak ini diucapkan nanti ini pasti jadi bumerang lagi gitu kan. Kita mau sudah sekali langkah selesai semua, kita mulai yang baru gitu kan. Ada salah paham sedikit, maka tidak jadi dibuat pelatihan itu. Berlanjutlah kepada seterusnya sampai 2013 itu sampai 2016, kemudian saya buka ngaji di rumah. Alhamdulillah ngajinya itu besar Pak. Kami ngaji di teras saja. Besar sampai bisa mengirim sampai tingkat nasional. Udah ada yang umroh satu anaknya. Padahal ngajinya di teras. Ya, boleh nggak gitu? Jadi gitu kan Pak, singkat ceritanya alhamdulillah menginspirasilah dari banyak dusun di desa Tanjung Baru ini Pak. Jadi tanpa Bapak sadari mungkin desa Tanjung Baru ini sudah ada namanya di tingkat nasional untuk perlombaan cabang Pildacil, terutama di Dusun 4 tuh ada Ziko Pak, itu udah umroh dia dari desa Tanjung Baru, juara 2 nasional untuk dai Cili, insyaallah. Binaan-binaan kita juga, cuman kita sekolahkan dia di Lubuk Pakam. Begitulah singkat cerita. Kemudian Pak, kepengurusan yang baru ini terpilihlah Pak Kidi menjadi ketua BKM. Beliau ini 3 tahun sejak 2019 ya Pak ya. 19, 20, 21. Meter saya terus minta izin Pak, ayolah Pak Banu ramekan lagi musola. Karena waktu itu Pak, saya sama teman-teman sama kakak lah, itu hijrah dari kampung. Ada beberapa tahun. Saya tidak ngurusin musola. Rumah di rumah itu ngaji cuman tinggal kakak yang ngajar. Anak-anak ngaji saya liburkan semua selama 2 tahun. Ini begitu saya pulang seminggu sekali, saya tengok Pak, sedih saya rasanya. Sholat orang itu aja, subuh 4 orang, kadang 2 orang, zuhur pun begitu. Pemainnya pemain tetap saja Pak. Kecuali Ramadan rame karena kita kan pulang ke kampung. Nah, pada saat itu saya bilang sama Pak Kidi, mohon maaf Pak Kidi, bukan saya nggak mau, saya sangat butuh tempat. Cuma dulu pernah terjadi dan saya takut hal itu terjadi lagi. Jadi Pak, sebenarnya munculnya ini saya telaah setelah kami diberikan izin oleh Pak BKM untuk membuat pengajian di musola ini. Dan alhamdulillah ini kan musolanya ramai. Banyak nih apa positif lah. Alhamdulillah bisa semarak lagi. Ada kegiatan-kegiatan macam-macam, termasuk imam, kultum subuh Pak. Itu semua tanpa mengeluarkan sepeser pun BKM untuk mendanai gurunya, apanya. Tapi kita support semuanya, gitu kan Pak. Dan saya pun merasa begini, daripada saya terima job di luar dengan hanya karena uang, saya pilih kampung saya, gitu kan Pak. Saya bangun ini, gitu kan. Cuma mungkin ada dari kita yang salah paham. Kok terus seolah-olah kok mau dikuasain kan gitu. Ini sudah kami klarifikasi bolak-balik, tapi tambah lagi isu surat itu kepemilikan Bapak. Mungkin ada, wah itu nanti kalau anak cucunya ada itu bisa dijual. Tambah begitu. Maka saya bilang sama Pak Kidi, ini nggak bisa kita selesaikan dengan cara kita. Kita harus ikutkan pemerintah yang dulu dan yang sekarang. Alhamdulillah lah Pak, ini kan sudah ada nih. Jadi satu permasalahan sudah kelar. Tinggal saya masuk ke permasalahan yang kedua. Ini mohon maaf sebelumnya bapak-bapak semuanya, kalaulah ini dibikinkan ngaji secara seperti di Medan-Medan itu ada MDTA untuk musola, itu saya dengan lapang dada saya sangat support. Cuman saya tidak bisa untuk stay menjadi guru dan mencarikan guru, gitu kan Pak. Tapi kalau bapak-bapak yang lain mungkin bisa, itu silakan.
Saya berani di sini karena itu anak-anak saya. Mereka sama saya A, katanya A semua. Kalau anak-anak MDTA itu payah Pak, soalnya mereka mohon maaf datang nggak datang ya wes kan gitu kan. Kalau sama kami ada komitmen orang tua. Dari awal itu pakai brosur, pakai formulir, ada janji, tulis teken kontrak, ikut peraturan, dan mereka berikan investasi. Walaupun hari ini Pak tidak pernah kami berikan investasi anak-anak itu kepada musola, begitu juga musola kepada kami. Kami olah saja untuk kegiatan dakwah semuanya. Jadi tanpa saya ambil Pak, kalau dibayar, kalau hitungan bayaran Pak, saya kalau minta bayaran jujur, Pak Kidi kemarin 5 juta sanggup, nggak saya terima. Saya males Pak, gara-gara 5 juta ngurusin semua jadi cerita gitu Pak. Sepeser pun saya tidak terima itu Pak. Kami kumpulkan uang itu, kami olah. Itu infak dari wali santri Pak, investasi akhirat. Nah, saya minta izin kepada bapak-bapak semuanya. Program ini berjalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Setiap minggu 4 kali. Malam Sabtu itu diisi oleh pengajian ibu-ibu yang bina Ibu Pini dan istrinya Pak Dido ya. Malam Ahad sama malam Senin, dulu malam Senin ada diisi Pak Imam, sama saya ganti-gantian tapi sekarang lagi kosong. Saya minta izin kepada bapak-bapak, apakah masih boleh ini berlanjut? Karena mungkin dulu kan keputusan sepihak dari Pak Kidi, dan nanti Pak Kidi yang tanggung jawab, saya yang tanggung jawab gitu kan, tanpa mungkin rembukan gini Pak, ya kan? Ini kan kita nggak tahu nih, sama-sama hitam kepala, tapi nanti di kemudian hari, wah aku kan juga mau ngajar di situ kan gitu. Jadi kalau memang ini dibolehkan, kami lanjut seperti program yang sudah-sudah. Ya kan Pak, 2021 mulai, 2022, 2023, ini 2024, berarti udah jalan 3 tahun lebih. Kalau memang ini diberhentikan Pak, kami balik kampung. Tetap kami akan sholat sini, cuman kami tidak pakai fasilitas musola untuk anak gaji itu saja. Kami akan tetap support muazinnya, bilalnya, imamnya, kemudian pemain ini semua kami akan tetap support. Cuman yang saya mau tanyakan, apakah ini boleh dilanjut atau ada usul yang lain? Nah, betul Pak, terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketua DKM. Betul, betul. Jadi apapun yang dikatakan Pak Sukidi adalah keputusan kita. Jadi kalau ada yang ngomong yang lain-lain itu abaikan saja. Kalau memang dia mau protes, itu protes Pak Sukidi bukan ke Bapak. Jadi Bapak nggak usah risaukan itu. Saya rasa itu nggak pas untuk dirisaukan. Karena Pak Sukidi sudah izinkan berarti sudah oke. Ya, alhamdulillah. Usul lagi Pak. Tapi selama yang saya ACC-kan, ada nggak kira-kira mengganjal Mas Banu? Kalau mungkin dari saya Pak, kalau dibilang Pak Jamal tadi, kalau mengikuti tutup kuping sebenarnya tidak ada. Tapi jujur Pak, itu masih menjadi sanggahan sama saya. Sanggahan tapi kan nggak ada. Makanya kan gini, iya. Iya nggak ada. Kalau itu mungkin pertamanya saja Pak. Kalau selama 2 tahun pertama ada, kemudian kita klarifikasi, tahun kedua sampai sekarang tidak ada. Tapi maaf Mas Banu, yang jelas ide Mas Banu tadi bagus. Saya sebagai ketua di sini, saya tetap mendukung bapak-bapak dan saudaraku yang ada di sini. Kira-kira Pak Banu mau minta jawaban yang konkret dari masyarakat jamaah sini. Kira-kira izin nggak Pak Bapak? Izin Pak Banu, izin. Insyaallah, Insya Allah, alhamdulillah. Saya pertanggungjawabkan itu tidak ada masalah Pak Banu. Insyaallah ya. Ya baik. Alhamdulillah. Ini namanya musyawarah bersama. Iya betul betul. Betul nggak Bapak? Nanti tinggal lagi kita. Iya. Nanti ya Pak, saya ucapkan terima kasih. Nanti selebihnya tinggal lagi mengkonfirmasi mungkin kepada bapak-bapak yang ingin juga usul program-program gitu kan, mana tahu ingin juga saya pengen buat wirid bapak-bapak atau ngaji bapak-bapak, silakan saja Pak, karena takutnya nanti kita kalau nggak konfirmasi berbedu tempat, karena kemarin kan gitu kan, ini musolanya kecil Pak, tapi alhamdulillah saya kalau boomingkan ini, saya lagi ngaji itu saya nggak bilang musola An-Nur, International An-Nur Mosque, jadi masjid internasional An-Nur. Orang-orang dari Jakarta, Pak, Sulawesi, Kalimantan taunya ini masjid internasional. Padahal kalau saya streaming saya sendiri. Nah itu dia Pak Kidi ya kan. Tapi insya Allah udah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah lah. Ini mudah-mudahan programnya berjalan. Saya kembalikan kepada Bapak moderator Pak BKM.
Sekian rapat ini, mudah-mudahan semua diridhoi Allah dan saudaraku semua yang ada di sini, baik kepala desa maupun kepala dusun maupun masyarakat di sini, semua saya anggap saudara. Insya Allah malam hari ini kira-kira clear bapak-bapak? Clear, alhamdulillah, insya Allah, insya Allah. Sama dengan BKM sini dan sama bapak kepala desa, saya mohon doanya mudah-mudahan nanti Allah meridhoi. Untuk hijabnya kami mintakan kepada Bapak Ustadz, Bapak Imam Basuki untuk memberi doa, mudah-mudahan acara malam ini barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, ini dokumentasi. Ya, difoto kepada kades yang membawa. Pak Hadu. Masuk aja. Pak Hadu juga lah, enggak? Bawa situ sekalian enggak? Sekalian. Banu yang motoi. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Allah. Jadi ini tolong dibagi makan bersama kita malam ini tenang-tenang. Kalau ada Amin. yang lain, kami Mabruk, mabruk. seluruh jemaah. Oh, Pak Taim. Iya, doa dulu doa. Monggo, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Amin, amin ya Allah. Amin. Oh iya, alhamdulillah. Doa. Amin ya Allah. Amin. 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 No minkum taqabbal ya karim. Ya Pak, suwun Pak, suwun. Jadi monggo di saentene monggo Bapak-bapak sedaya mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai rapat kita hari ini. Allah menyambut bulan suci Ramadan, Syaban. Allah. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Sallallahu alaihi wasallam.